Halo semuanya, kembali lagi bersama saya yang ada di Ngobras, ngobrol santai dan cerdas. Oke, kali ini membawa materi terkait BBM. Per 10 Juni itu meningkat sekitar berapa persennya, itu sangat tinggi banget. Mulai dari Pertalit yang awalnya itu hanya sekedar berapa ribu dan sekarang udah naik di 16.000 sekian. Dan itu sangat berpengaruh dan impactnya itu sangat berpengaruh terutama pada mahasiswa pastinya. Dan kali ini langsung aja ke narasumber kita dua ini, boleh perkenalan? Halo semuanya. Halo. Ini boleh perkenalan dulu nih dari mana nih? Dari kakaknya dulu aja. Oh, boleh. Dari aku ya. Oke, boleh. Halo semuanya. Sebelumnya perkenalkan nama saya Ocha. Di sini saya sebagai narasumber mahasiswa yang pulang pergi. Dan teman saya nih. Oh ya, halo semuanya. Kenalin, nama aku Sally. Jadi di sini aku sebagai narasumber kedua juga dan di sini aku posisinya sebagai teman. Oke, baik nih. Anak rantau dan anak pulang pergi dengan jarak yang cukup jauh nih. Kalau boleh tahu nih, apa tanggapan teman-teman dari Ocha dan Sally terkait kenaikan BBM yang non subsidi? Oke, Oke. dari siapa dulu nih? Boleh nih, mau siapa dulu? Oke, mungkin dari aku dulu Oh, ya. boleh. Jadi kalau menurut aku nih dari pertama kali info itu muncul ya, jujur aku kaget sih karena kan itu kenaikannya cukup drastis ya gitu ya. Dan aku menanggapinya sih kayak kaget karena walaupun aku memang dari awal pakainya kayak Pertamax yang naik saat ini gitu ya. Hal itu tuh menurut aku sangat mempengaruhi keuangan aku gitu sebagai anak rantau gitu kan. Jadi kayak harus mengoperasionalkan lagi cost keluar Biayanya, di betul, cost kayak betul. gitu. Jadi kayak bener-bener sangat signifikan sih bagi aku gitu. Oke, kalau buat Ocha gimana nih? Karena kan pulang pergi nih, kadang tugasnya banyak, harus bolak-balik ke misal kopi, fotokopi, di mana itu banyak banget kan, harus cari makan. Gimana nih? Kalau aku cukup khawatir ya, apalagi karena aku jarak rumah dari kampus ke rumah itu cukup jauh, sekitar kurang lebih 13 km. Itu menurut aku berdampak banget ya. Karena terutama aku user Pertamax juga kebetulan, ini ngimbasnya kerasa banget ya. Yang sebelumnya misal aku isi 20.000 atau 25.000 itu bisa buat 3 hari, 4 hari, ini cuma buat kayak bertahan 2 hari, itu paling tahan ya gitu. Dan bikin pengeluaran itu lebih tambah di bagian di bensinnya sih, karena kan kebetulan aku sehari-hari pakai motor dan bisa buat ke coffee shop buat ngerjain tugas dan lain-lain. Dan aku mengurangi agar tidak memaksakan ya untuk bertambah biaya di transport. Aku lebih ke beli kopi ketika pulang ke kampus, langsung pulang ke rumah dan minumnya di rumah dan ngerjain tugasnya di rumah gitu sih. Oke, pasti mempengaruhi banget ya, terutama biaya kosnya tuh seperti apa, harus dikurangi makannya, harus seperti apa gitu ya. Nah, pastinya nih kayak banyak banget nih, terutama driver ojol yang mengasumsikan bahwa dalam adanya kenaikan BBM ini menjadikan harga distribusi itu jadi meningkat, terutama di Shopee ya. Bener-bener. Itu bener gak sih? Terutama ini ya, kayak teman-teman anak PP kan harus misal nih males pergi kemana-mana, kan harus lewat online shop ya, Shopee Food atau apa gitu kan. Nah, terutama anak rantau gimana nih? Oh betul, kalau misal dari aku nih ya, kalau misal untuk penggunaan Shopee Food ya memang sekarang ini aku udah agak mengurangi gitu ya. Karena kan melihat dari kenaikan harga sendiri ya, bahan baku sekarang juga sudah mulai naik gitu ya. Nah, menanggapi hal tersebut aku sudah mulai mengurangi nih, dan aku lebih prefer ke untuk beli secara langsung kayak gitu. Karena kan di dekat kos itu masih banyak UMKM gitu ya, makanan-makanan yang diproduksi oleh masyarakat gitu. Walaupun memang mungkin secara operasional mereka juga ada kenaikan di operasional gitu ya. Cuman menurut saya itu lebih bisa menghemat daripada ketika aku beli ke Shopee Food kayak gitu. Oke, untuk Ocha sendiri bagaimana? Karena kan di sini harus cari makan ya, kan pulangnya sore. Apa memilih untuk Shopee Food atau lebih memilih untuk jalan? Kalau misal pakai sepeda motor kan sama aja bensinnya kepake. Iya. Solusinya dari Ocha sendiri bagaimana? Kalau aku sama sih kayak Sally tadi, pas
sekalian jalan ya. Dari pulang kampus aku sekalian nyari makan buat dimakan di rumah gitu. Tapi kadang aku masih sering Shopee Food walaupun itu ongkirnya gede ya, karena kerasa banget sebelum ada kenaikan BBM tuh pasti ongkirnya jauh lebih murah ya. Cuman pas ada berita tentang kenaikan BBM ini benar-benar melonjak, kayak sekitar bisa kenaikannya tuh 50% ya. Karena aku sering Shopee Food juga kebetulan. Tapi untuk sekarang itu menguranginya dengan cara belinya lewat yang promo. Kalau ke flash sale itu kan juga masih banyak ya. Tanggal kembar gitu ya. Iya, kalau menarik di itu, jam-jam kayak crucial kayak jam 9, jam 12 malam. Kalau nggak jam 12 siang itu kan kadang nggak ada promo ya. Jadi aku mengoptimalkan di promo itu. Oke. Itu sih. Iya sih, paham sih ya. Jadi kan kalian sangat menjadi impact terbesarnya tuh mahasiswa banget ya. Nah, terkait kabar ini nih teman-teman, kira-kira menurut teman-teman nih kebijakan pemerintah di sini tuh udah bener apa belum sih, atau emang gimana gitu menurut teman-teman sendiri? Oke, kalau mungkin dari aku ya. Mungkin dari aku untuk pertimbangan sebagai pemerintah gitu ya, menyuarakan gitu ya sebagai mahasiswa, mungkin lebih dipertimbangkan bagaimana pemerintah itu melihat dari masyarakat itu sendiri, karena kan masyarakat itu berlapis-lapis dan mereka mempunyai kebutuhan yang berbeda-beda gitu ya. Nah, presentasi dari lapisan masyarakat tersebut mungkin pemerintah itu lebih tahu gitu mana yang seharusnya mereka harus kurangi atau ibaratnya apa ya? Ibaratnya berarti kayak pemerintah tuh harus melihat dulu bagaimana kondisi masyarakatnya ya. Betul. Karena kan banyak banget ya pemerintah itu mengatakan bahwa kita tuh tidak menaikkan harga BBM, tidak menaikkan harga BBM subsidi, tapi non subsidi kita tidak menaikkan gitu kan. Banyak gitu ya. Nah, iya sih, itu pasti ya kayak harusnya lebih memperlihatkan lagi, karena di situ ada driver ojol ya pastinya yang menggunakan motor dengan merek gitu gitu yang karena, perlu kita juga kan nggak bisa ngebiarin ojol tetap beroperasi tapi nggak ada orderan, kan kasihan juga ya. Tapi kan mengingat sekarang juga pajak dari e-commerce juga mahal, terus bensin mahal juga kan, kita kan terpressure juga dengan kenaikan gitu. Tapi juga kita masih tetap ngerasa kasihan dan empati ke driver ojol. Jadi mungkin dari aku dioptimalin ada promo-promo sama. Kalau dari aku ya, sarannya itu pemerintah lebih ke nge-push di transportasi umum sih ya. Karena kan masih banyak transportasi umum yang belum dirawat dan sebagainya, belum memadai ibaratnya. Kalau misalnya BBM-nya naik mungkin dari saya sih lebih ke pemerintah juga menyediakan dan transparansi, kalau misalnya ada kenaikan BBM diinformasikan sebelumnya dan dioptimalin lewat transportasi umum gitu sih dari aku. Karena cukup membantu, apalagi dari mahasiswa PP kan, ngirit dengan pakai transportasi umum. Karena kan kayak misal contoh di Trans Banyumas dan Trans Jateng itu masih belum nyampe di area kampus ya. Belum nyampe di area kampus. Jadi kalau misalnya mau pakai transportasi umum pasti pick-up-nya atau drop out-nya susah dan jauh. Jauh banget. Gitu sih dari aku. Mungkin dioptimalin di transportasi umum ya. Saran aja ya. Oke, saran aja. Dari Kak Seli, apa ada saran untuk pemerintah adanya kenaikan BBM ini, terutama untuk mahasiswa sendiri gitu? Mungkin itu yang kayak tadi Ocha bilang ya, untuk bisa mempertimbangkan lagi dan kemudian mengoptimalisasi transportasi seperti itu. Mungkin dari aku mirip seperti Ocha sih, karena aku juga mahasiswa yang sama kayak Ocha ya, lebih butuh ke transportasinya, apalagi dengan melihat BBM saat ini naik kayak gitu. Oke, dari podcast kali ini kita bisa membahas bahwa BBM itu seharusnya pemerintah itu melihat bagaimana kondisi masyarakatnya ya. Kan kebanyakan driver mobil atau driver motor itu menggunakan Pertalite ya. Di situ yang meningkat banget harganya. Jadi kalau bisa pertama kali ya. Iya, maaf. Iya, typo sedikit enggak apa-apa ya. Enggak apa-apa. Namanya manusia. Iya, maksudnya itu apa tadi? Pertama. Oke. Iya, benar banget. Jadi yang pertama kita pengen pemerintah itu melihat bagaimana kondisi masyarakatnya itu menggunakan bahan bakar itu apa gitu, banyaknya gimana, melihat kondisinya, terutama driver ojol yang menjadi impact terbesar juga di driver ojolnya sendiri. Terus yang kedua,
kita sebagai mahasiswa menginginkan adanya transportasi umum itu dibanyakan apa itu alur jalannya gitu, biar kita bisa berhemat tentang BBM sendiri gitu ya. Oke, dan yang selanjutnya mungkin kita sebagai mahasiswa adanya peningkatan BBM mungkin bisa mengurangi adanya pembelanjaan di online, contohnya di Shopee Food atau dan yang lain sebagainya, karena itu pasti akan mempengaruhi distribusi barangnya sendiri kan gitu. Mungkin itu ya dalam podcast kali ini kita udah membahas bagaimana solusinya ya. Iya, gimana nih perasaannya ikut podcast hari ini? Ini udah di ujung acara ya. Oke, cukup ya. Iya cukup. Ada pesan-kesan gak nih? Dari Kak Sally mungkin. Boleh banget. Pesannya sih mungkin yang pertama, terima kasih udah diundang kita iya, Universe podcast kita loh. Terima kasih ya. Jadi kita merasakan podcast. Sama mungkin ke kesan dan pesannya itu lebih ke pemerintah lagi ya gitu, karena kan kita juga sebagai warga negara Indonesia gitu sangat berdampak, apalagi tentang BBM yang tadi kita jelaskan kayak gitu. Mungkin pemerintah lebih jeli lagi, lebih mempertimbangkan lagi apa yang kebijakan pemerintah nanti bakal dilanjutkan seterusnya gitu. Oke, dari Ocha sendiri apakah ada? Kalau aku cukup pesannya aja sih kayak dari pemerintah mikirin dulu kalau mau menentukan kebijakan ada impactnya gimana, terus kalau misalnya kebijakan ini dilaksanain ada permasalahan baru yang muncul apa enggak. Dan yang pertama tadi aku udah pernah bilang, transportasi umum dioptimalisasikan. Karena kita juga dari mahasiswa kan nggak semuanya dari kalangan atas ya. Karena kalaupun dari kalangan atas pun kita juga mau mengirit karena masih ada banyak kos-kos lain buat tugas, makan dan lain-lain. Jadi mungkin untuk langkah pertama untuk mengirit dari transportasinya dulu ya, dengan cara menyediakan fasilitas transportasi umum. Baik, itu ya teman-teman, kita bisa melihat sekali kita sebagai mahasiswa juga harus bisa menilai bagaimana yang terbaik untuk kita, terbaik untuk masyarakat, karena kita adalah mahasiswa yang bisa memberikan nilai kepada pemerintah dan kita harus objektif terhadap program-program pemerintah gitu ya. Nah, ini adalah di ujung akhir dari acara kita hari ini, yaitu Ngobras. Ngobras itu teman-teman udah tahu belum dengan apa tuh Kak? Ngobras itu ngobrol asik dan cerdas gitu loh. Bener-bener kayak fun gitu ya kita ngobrolnya, jadi ilmunya dapet, terus kita ngobrolnya juga iya betul, cerdasnya dapet ya, kembali lagi dari ilmu kita dapet ya buat meningkatin ilmu kita dan pengetahuan tentang perspektif dari mahasiswa yang seperti apa gitu kan, perspektif mahasiswa ngekos, perspektif dari mahasiswa yang pulang pergi gitu, nggak ngekos di sini PP gitu ya. Oke teman-teman, begitu untuk acara dari Ngobras, ngobrol santai dan cerdas. Terima kasih dan cukup sekian, and see you next time. Bye bye.